Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, serta ratusan pulau-pulau kecil. Dari 279 pulau yang ada, terdapat 44 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,20 km persegi. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, 116 kecamatan, serta 1.141 desa atau kelurahan. Kabupaten dan kota itu antara lain Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, Kota Bima. Pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di Kota Mataram. Topografi Provinsi Nusa Tenggara Barat dihiasi oleh dua gunung yang cukup terkenal, yakni Gunung Rinjani di Pulau Lombok yang merupakan gunung tertinggi nomor 3 di Indonesia, dan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, di mana efek letusan gunung ini pernah dirasakan sampai Eropa. Pulau Lombok memiliki kekayaan budaya yang unik dan heterogen berupa suku, bahasa, tradisi, adat istiadat. Suku bangsa yang tinggal di Pulau Lombok diantaranya suku Sasak, suku Samawa, suku Bali, dan suku Mbojo. Perkembangan zaman membawa keberagaman suku bangsa yang tinggal di Pulau Lombok bertambah, seperti suku Jawa, suku Bajo, suku Bugis, dan lain-lain. Selain itu, di Pulau Lombok dikenal juga budaya waktu teluh atau wetu teluh. Budaya ini bisa dilihat di daerah Bayan, Lombok Utara, atau di Desa Sade, Lombok Tengah. Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas wilayah mencapai 1.208,39 km persegi. Dari segi letak geografis, Kabupaten Lombok Tengah diapit oleh dua kabupaten lain, yakni Kabupaten Lombok Barat di sebelah barat dan utara, serta Kabupaten Lombok Timur di sebelah timur dan utara, sedangkan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Dilihat dari topografi bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah, merupakan daerah dataran tinggi dan merupakan areal kaki Gunung Rinjani yang meliputi Kecamatan Batuk Liang Utara, Kopang, dan Pringgarata. Curah hujan pada daerah ini relatif tinggi dan dapat menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain itu, di bagian utara terdapat aset wisata, terutama pariwisata alam pegunungan dengan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Bagian tengah meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Jana Pria, dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan wilayah dataran rendah yang memiliki potensi pertanian padi dan palawija, didukung oleh hamparan lahan sawah yang luas dengan sarana irigasi yang memadai. Sedangkan bagian selatan merupakan daerah yang berbukit-bukit dan sekaligus berbatasan dengan Samudra Indonesia. Bagian selatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Timur. Karena berbatasan dengan Samudra Indonesia, maka wilayah ini menyuguhkan potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang yang cukup fantastik. Sebagai pendukung wisata, di wilayah bagian selatan telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti hotel, restoran, termasuk sarana jalan yang memadai. Salah satu tradisi yang menarik dan hingga kini masih eksis di Lombok Tengah adalah tradisi Bau Nyale.
Sebaran tradisi ini hampir ada di seluruh wilayah Lombok, terutama masyarakat pesisir pantai selatan Lombok Tengah, yakni Pantai Seger, Pantai Kuta, Pantai Arguling di bagian barat Pantai Kuta Lombok, dan Pantai Mawun di Grupuk. Sedangkan di Kabupaten Lombok Timur, diantaranya Pantai Sungkin, Pantai Kaliantan, dan sepanjang Kecamatan Jerowaru. Dari sekian lokasi bau nyale, lokasi Pantai Seger yang masuk dalam wilayah Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan pusat lokasi bau nyale yang biasanya diikuti oleh ribuan masyarakat. Kalau wilayah Kuta sebenarnya ada 3 teluk. Persis di Kuta, seputaran Kuta itu sendiri. Di sebelah timur itu yang di depan Novotel itu Teluk Tanak Beak atau Teluk Benjon. Terus yang di sebelah timurnya Pantai Seger itu Teluk Serenting. Itu berarti ada 3 teluk. Teluk Kuta, Teluk Benjon, Tanak Beak sama Serenting. Secara harfiah, bau nyale berasal dari bahasa Sasak. Bau dalam bahasa Sasak berarti mengambil atau menangkap, sedangkan nyale merupakan nama dari cacing laut. Dalam arti yang sederhana adalah melakukan penangkapan cacing nyale di pesisir pantai oleh masyarakat. Sebagai suatu tradisi, bau nyale dikaitkan dengan berbagai mitologi dan cerita-cerita masa lalu yang dipercaya sebagai asal-muasal adanya tradisi bau nyale. Menurut mitologi, diceritakan bahwa cacing nyale adalah jelmaan dari Putri Mandalika, seorang putri yang terkenal karena sangat cantik dan bijaksana dari sebuah kerajaan di Lombok. Karena kecantikan dan kebijaksanaannya, maka banyak pangeran atau raja yang ingin mempersunting menjadi permaisuri. Karena banyak pangeran yang melamarnya, serta tidak ingin terjadi peperangan akibat para pangeran yang memperebutkan dirinya, maka bertempat di Pantai Seger, di atas sebuah batu, di hadapan para pangeran yang melamarnya, serta di hadapan rakyat kerajaan, Putri Mandalika berpesan, "Aku tidak akan memilih dari salah satu kalian, tetapi aku adalah milik kalian semua. Temui aku dan kenang aku pada tanggal 20 bulan atas di tempat yang sama." Akhirnya, Putri Mandalika menceburkan diri ke laut dan kemudian langsung menghilang. Seluruh orang yang berada di tempat tersebut kemudian mencari sang putri, namun sang putri tidak ditemukan. Dalam pencarian sang putri ini, masyarakat malah menemukan cacing laut yang kemudian diyakini merupakan perwujudan dari rambut sang Putri Mandalika dan diyakini hingga sekarang sebagai wujud janji sang putri yang berkorban bagi kesejahteraan masyarakat. Konon dulu waktu masih kerajaan kecil di pantai selatan ini berdirilah 4 kerajaan. Arya Bumbang, Arya Johor, Arya Rambitan dengan Arya Raja Seger. Yang 4 yaitu Tojang Beru. Nah, yang keempat raja bersaudara ini satu yang melahirkan anak perempuan sehingga diberi jadi gadis, diberi namanya Mandalika, Tojang Beru. Anak dari Tojang Beru namanya Mandalika. Nah, yang lain itu cuma anaknya laki-laki semua. Nah, semua ini para Arya raja jadi raja semua, tapi raja-raja dulu waktu raja kecil. Nah, tersohor kecantikannya si Putri Mandalika ini sampai keluar daerah tersohor, sampai kerajaan kecil yang ada di Sumbawa, di Lonyok itu, di Sumbawa itu juga datang kemari untuk melamar. Nah, berarti yang melamar ini misan-misannya, sepupunya, ya maklumlah Arya Raja, para putra-putra raja ini untuk melamarkan Putri Mandalika. Sayangnya, kata yang kasih tahu, bapaknya tempat bawa lamaran, bapak yang nerima. Ketemu sama ibunya yang nerima. Ketemu sama Putri Mandalika karena umurnya Putri Mandalika sudah 17 tahun. Sudah 17 tahun menerima lamaran. Jadi
Ini diterima oleh ibunya ada, diterima oleh bapaknya ada, yang diterima oleh dia sendiri ada. Alhasil baru dia tahu dari mana datang ini lamaran begini banyak. Dia nanya sama bapaknya, oh lamaran dari Arya Bumbang. Ini Pak dari mana? Oh ini adalah lamaran dari Arya Johor. Ah ini dari mana? Ini Arya Rambitan. Kalau gitu Pak, salah. Saya ini yang sudah saya terima. Cuma yang sudah saya terima ini. Bingung, alhasil putri ini bingung sekarang. Karena semua lamaran para Arya Raja ini diterima. Alasannya menolak orang, anak raja. Menolak kan tidak bisa ditolak. Diterima, alasannya tidak enak untuk ditolak. Karena saya seorang raja dan lagi dia itu anak raja. Makanya diterima. Alhasil itu penyebabnya bingung. Putri bingung, Putri Mandalika. Hingga saat ini, catatan mengenai pelaksanaan prosesi bau nyale untuk pertama kalinya belum ditemukan. Namun demikian, berbalut dengan mitologi yang diyakini oleh masyarakat, maka tradisi bau nyale tetap dan terus dilaksanakan oleh masyarakat dengan riuh. Bahwa Putri Mandalika ini putri yang sangat bijaksana, sangat cantik jelita. Dan seperti yang saya sampaikan, di era kekinian, Putri Mandalika memberikan contoh kepada kita semua, kepada para pemimpin kita. Bagaimana seorang pemimpin yang rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Ini yang langka sekarang ini kan. Tradisi nyale ini dilaksanakan dengan beberapa prosesi, antara lain Sangkep Wariga, yaitu pertemuan untuk menentukan hari baik mengenai kapan saat nyale ini keluar, yang dilaksanakan oleh para tetua adat yang biasa disebut dengan mami. Beberapa tanda alam juga dipakai dalam penentuan bau nyale ini, antara lain musim tanam tiba, tumbuhnya rebong atau tunas bambu, dan timbulnya bintang tenggala, yakni bintang yang berada pada arah barat daya dan timbul sebelum bintang lainnya timbul. Bintang ini bisa dilihat dengan mata telanjang dan akan terlihat di lintang utara garis khatulistiwa. Sangkep Wariga ini adalah sangkep atau rapat dalam rangka menentukan tanggal 20 bulan 10 kalender Sasak. Karena kalender Sasak ya, yang mengacu pada bintang Rowot berbeda dengan kalender Masehi ya. Itulah yang dirapatkan ya, untuk menentukan tanggal 20 bulan 10 itu jatuh pada hari apa ya, biasanya antara Februari dan awal Maret ya. Dan untuk menentukan tanggal 20 ini ya, itu dengan menggunakan berbagai macam ilmu. Ada ilmu perbintangan, ilmu kelautan ya, atau ilmu marina, kemudian ada ilmu angin maruto, dan juga dengan menggunakan tanda-tanda alam ya. Tanda-tanda alam itu antara lain ya, terdengarnya tengkerek, itu semacam belalang kecil yang bunyinya terdengar sangat nyaring ya. Kemudian tumbuhnya tanaman perdu, berkembangnya tanaman perdu yang dinamakan dengan kentalun. Dia kalau sudah kentalun itu sudah berbunga, itu tanda-tandanya mau bau nyale. Kemudian tengkung atau jamur itu sudah tumbuh ya, sekarang udah banyak jamur ya. Kemudian terlihatnya bintang tenggale, semacam ada bintang Sasak khusus ya, bintang tenggale apa nama bintang kalau bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi tanda-tanda alam. Kemudian diikuti juga dengan gejala, ada terdengar bunyi gemuruh ya, malam hari dan siang hari. Kemudian hujan ya, hujan angin selama 7 hari 7 malam. Itu biasanya diikuti dengan petir yang sambar menyambar gitu. Itulah tanda-tanda alamnya. Bulan 2015 itu bulan Jumadil Awal tanggal 20 hari Rebu. Nah, itu hari Habu Nyali tahun dulu 2015. Kemudian tahun 2016 Robot Ngandang tanggal 5 Sa'ban. Nah, itu dihitung bisa dihitung bulan 1 bulan Sa'. Nah, jadi seperti baru perhitungan baru bulan Sa'ban sampai Jumadil Awal jatuhnya bulan 10.
Nah, jadi kita cari tanggal 20-nya sekarang. Tanggal 20 jatuh pada hari Ahad, bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2016. Nah, itu nyata. Nah, jadi Bau Nyali pada tahun 2016 adalah pada hari Ahad tanggal 20 Jumadil Awal bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2016. Nah, terus sekarang 2017 ini Ruwut Ngandang tanggal 15. Nah, gitu. Ruwut Ngandang tanggal 15. Nah, jadi dihitung tanggal 15 Saban, dihitung bulan 1, bulan Nesak ini sekarang Saban ini. Nah, dihitung bulan Nesak. Bau Nyali awal pada bulan Jumadil Awal sekarang ini. Jadi menurut perhitungan Dewe berserta teman-teman yang lain bahwa tanggal 20 itu akan jatuh pada besok hari Kamis. Jadi pada hari Kamis besok tanggal 20 Jumadil Awal. Sekarang tanggal 19 hari Rabu ini tanggal 19 Jumadil Awal adalah hari bawaan katanya. Kita mulai cari sekarang nanti kalau malam Rabu itu tanggal 20. Nah, sehingga kita mencari 2 kali. Sekarang mencari pertama, nah, sudah ada tadi malam, tetapi sedikit. Besok hari hanya gitu. Besok hari hanya. Jadi hari Rabu ini tanggal 19, terus hari Kamis tanggal 20 Jumadil Awal. Tahap selanjutnya adalah mepausan. Dalam prosesi mepausan ini, para mami membaca lontar dengan menembangkan beberapa pupuh atau nyanyian tradisional dengan urutan tembang, antara lain pupuh Semarandana, pupuh Sinom, pupuh Mas Kumambang, dan pupuh Ginade. Prosesi ini biasanya dilaksanakan di bangunan tradisional dengan 4 tiang yang disebut dengan Bale Sakepat. Beberapa piranti yang dipakai dalam prosesi ini antara lain daun sirih, kapur, kembang staman dengan 9 jenis bunga, 2 buah gunungan yang berisi jajan atau kue tradisional suku Sasak, serta buah-buahan lokal. Piranti dalam upacara atau ritual memaus. Ini disebut dengan dulang saji. Dulang saji ini terdiri dari berbagai macam buah-buahan yang ada di Sasak. Ya. Kalau menurut ajaran kami paling kurang 9 macam ya buah-buahan yang ada di Lombok ini. Begitu juga ini ada jajanan Sasak, kuliner Sasak. Ini juga harus 9 macam. Ada renggi, opak, wajik, tekel dan seterusnya. 9 macam. Nah, ini 2 pirantinya ya. Ada bini, ada laki ya. Itu namanya ori. Ya. Yang ini ori, renggi, opak dan seterusnya. Ada buah-buahan ya di dalamnya ya. Paling kurang jumlahnya 9. Iya. Jadi jajanan ini ada 2. Bini laki perempuan ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Jadi menggambarkan bahwa di dunia ini harus punya pasangan, laki perempuan, siang malam. Ini penginang kuning ada 2 macam ya. Ini air banyu pamunci ya. Ini air banyu pamunci. Isinya harus bunga 9 macam juga ya. Sehari sebelum hari pelaksanaan, masyarakat telah mulai memadati pesisir pantai dan sebagian dari mereka menginap menunggu datangnya pagi. Di sela penantian dalam proses menjelang pelaksanaan Bau Nyale, pada malam harinya, atraksi-atraksi yang spontan dan maupun terencana telah disiapkan. Atraksi spontan pada menjelang diselenggarakannya tradisi Bau Nyale datang dari lapisan masyarakat yang sering menyuguhkan tarian-tarian. Ada juga yang berpadu pantun atau sering disebut betanda. Nah, jadi sambung
saling sambut menyambut anaknya itu lagunya gitu. Mun tempadi dinda si tepung palang geluang jari rokok. Pada zaman dahulu, selain acara betanda atau berbalas pantun, juga diadakan acara bejambek, yaitu saling menghidangkan sirih pinang sebagai penerimaan seorang gadis pada pemuda pilihannya. Hal yang lazim terjadi adalah kegiatan betanda dan bejambek dilanjutkan dengan pernikahan pada masa pasca panen berikutnya. Bagi para pemuda, sehari sebelum pelaksanaan merupakan hal yang sering dinanti, karena dalam tradisi Sasak, waktu penantian dimanfaatkan sebagai momen untuk melakukan pendekatan terhadap seseorang yang dicintainya. Pemuda Sasak sering memanfaatkan ruang ini untuk menyampaikan perasaan dan juga menunggu jawaban dari seorang kekasih yang akan dinikahinya. Tidak jarang, para pemuda membawa beberapa properti dan buah-buahan untuk diberikan kepada kekasihnya agar lamarannya diterima. Tradisi ini sering disebut ngujang, yakni pendekatan menuju pinangan. Di tahun 39 ya masuk 40, strat jalan infrastruktur itu kan masih batu-batu zaman itu. Kita jalan kaki dari sana ke Lombok Tengah, kita jalan kaki, menginap di tetangga kita di sini di desa Ketare keluarga, desa Ketare keluarga yang tempat mami kawin sekarang ini. Nah, sesudah itu pada malam Hamin 2 sudah berangkat dari Ketare jalan kaki juga untuk menuju ke Kuta. Sudah di sana saya lihat orang itu kalau sudah namanya mau masuk bulan 10 tanggal bulan 10 tanggal 20, orang-orang itu sudah berbondong-bondong. Ini di Lombok Timur ini jauh sudah ramai, sudah mulai berbondong-bondong untuk menuju ke Kabupaten Lombok Tengah. Itu pada tahun 1940, 39-40 waktu itu. Nah, sesudah itu juga mami ikut. Baru saya sampai di sini, di tempat saya membuktikan tempat penangkapan nyale. Oh iya, inilah, mana itu nyale? Oh belum Pak, katanya. Ini malamnya kita harus nunggu. Nah, di waktu kita nunggu itu ada acara dibuat-buat oleh masyarakat komunitas Sasak sendiri yang ada di pantai. Ada bertandak namanya itu kan, artinya bertandak itu dia itu sambung dengan perempuan dengan laki, ya seolah-olah pinjam panja, ada lagu disambut oleh perempuan, sambut bergayung. Nah itu barangkali yang namanya. Nah mengenai soal pemuda dan ini para si gadis bertandak itu, dan lagi dia bawa tebu, dia bawa ini sirih, dia bawa pinang, ada dibawa macam buah-buahan. Di sana dia serahkan pada si gadis pada malam terjadinya itu di Hamin 1 sebentar lagi itu. Nah di sana lah orang-orang kenal mengenal juga seperti itu. Pada malam Bu Nyali dia kenal. Kadang-kadang di sana dia itu tempat melamarnya, tempat dia itu menari di sana di tempat itu pada malam Hamin sebentar lagi. Karena penangkapan Nyali itu nanti subuh saya tanya, kapan saya untuk tangkap Nyali? Oh nanti subuh. Harus subuh sebelum kelihatan bulu lengannya dilihat, ini tidak boleh turun di laut. Oh begitu. Ya, jadi kita ikut nunggu sambil kita lihat orang ramai-ramai yang bertandak seperti saya maksud saya tadi itu. Nah, terus yang lain dari itu tidak ada saya lihat kegiatan lain, cuma itu bertandak. Nah, sesudah itu subuh pada tanggal 20-nya itu baru orang turun. Pada malam yang telah ditentukan, beberapa jam sebelum prosesi bau nyale dilaksanakan, beberapa tetua adat kembali berkumpul
dengan posisi melingkar, dan di tengah-tengahnya terdapat jajanan serta buah-buahan yang berbentuk gunungan. Prosesi ini disebut Nede Rahayu Ayuning Jagat, yakni prosesi terakhir, tetua adat melakukan doa sebelum masyarakat turun ke laut. Di saat waktu dini hari, ketika rambut tangan telah terlihat oleh mata telanjang, di saat itulah ribuan masyarakat tumpah ruah berbondong-bondong turun ke laut untuk menangkap nyale. Dengan berbekal lampu senter, jaring kecil, dan ember, masyarakat berebut menangkap nyale. Sesekali, riuh teriakan masyarakat yang diikuti oleh seluruh masyarakat menambah kegembiraan. Pada umumnya, masyarakat Sasak meyakini bahwa tradisi bau nyale berhubungan dengan spiritual, solidaritas, kesejahteraan, keselamatan, serta kehidupan yang lebih baik. Masyarakat Sasak juga percaya bahwa nyale bisa menyuburkan tanah sehingga mereka akan mendapatkan panen yang melimpah. Jika jumlah cacing-cacing yang keluar dari laut jumlahnya banyak, maka itu sebuah pertanda dari keyakinan akan pertanian yang mereka olah akan mendapatkan hasil yang baik juga. Cacing nyale yang ditangkap di bibir pantai kemudian ditaburkan sebagian ke sawah dan sisanya diolah menjadi lauk pauk berupa pepes, sambal nyale, hingga masakan bersantan. Kadang-kadang, cacing nyale juga dijadikan sebagai obat beberapa jenis penyakit. Ternyata cacing nyale ini ya, oleh orang Sasak itu dijadikan semacam tambe atau obat. Ada yang menjadikan sebagai tambe atau obat, ada yang mengkonsumsi sebagai makanan ya. Inilah yang dianggap ya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika ya. Sehingga setiap waktu ya, tanggal 20 bulan 10 seluruh masyarakat Gumi Sasak Lombok ya, laki perempuan akan datang di sana, bukan hanya untuk mendapatkan cacing nyale, tetapi itu adalah untuk menyambut ya kedatangan Putri Mandalika ya. Putri Mandalika ini oleh masyarakat Sasak Lombok dianggap sebagai figur sentral, tokoh ya yang memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Masyarakat memaknai tradisi bau nyale yang dilangsungkan setiap tahun mengandung nilai-nilai keberanian, pengorbanan, patriotisme, kebebasan, emansipasi, dan keadilan. Masyarakat juga mempercayai apabila nyale yang keluar berwarna lengkap, yaitu berwarna putih, hitam, kuning, gadung, hijau, dan coklat, diyakini oleh masyarakat bahwa hasil panen padi akan melimpah. Karena tradisi bau nyale ini, maka masyarakat kemudian dipersatukan dan secara filosofi masyarakat diajak untuk terus bersyukur dan masyarakat juga diajarkan untuk berkorban bagi orang lain. Secara ekonomi, dengan adanya tradisi bau nyale, maka terjadi transaksi perdagangan sehingga terjadi perputaran ekonomi bagi masyarakat. Secara sosial, tradisi bau nyale adalah satu bentuk silaturahmi warga masyarakat secara tidak langsung antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, tidak mengenal satu sama lain, namun bertatap muka dan bisa saling mengenal satu sama lain sewaktu prosesi bau nyale dilaksanakan. Selain itu, pemaknaan lain terkait dengan tradisi bau nyale ini adalah nilai pengorbanan guna kesejahteraan masyarakat. Di era kekinian ya dijadikan tokoh ya, karena Putri Mandalika ini memiliki ada 4 ya yang harus dimiliki kemudian diimplementasikan oleh orang Sasak ya, apakah dia perempuan, laki-laki, dan seterusnya. Yang pertama adalah wirama ya, tata bahasa. Mandalika itu terkenal wiramanya sangat luar biasa, bewacan manis, tindih ring titi tate tertib tapsili, bertutur sapa yang enak didengar dan mengacu pada aturan awik-awik ya. Dia tidak pernah salah kata,
Ini Mandalika. Kemudian wibusana, busana, tata busana orang Sasak juga sangat luar biasa. Bagaimana ketika berbusana di rumah, sedang bekerja, sedang melaksanakan ritual adat, sedang melaksanakan upacara adat, beda-beda ya. Termasuk misalnya salah satu contoh, memasang kris pun itu beda-beda. Kalau seperti ini namanya nyuti di depan ya. Kalau saya pasang di sebelah sini itu namanya nyele. Kalau di belakang namanya nyengkur ya, banyak sekali ya. Itulah yang terus dilakukan oleh Putri Mandalika. Semua aturan etika itu selalu ditampilkan dalam kesehariannya. Kemudian yang ketiga itu wirase. Wirase ini ilmu penghayatan, ilmu rai kalau orang Sasak bilang ya. Jadi beliau itu sangat menghormati orang tua, sangat menghormati sesama umurnya, sangat menghormati anak-anak ya. Kemudian yang ketiga wiragenya, performanya juga ya. Tidak pernah dia lepas dari aturan yang ada sesuai dengan ajaran Sasak Lombok ya. Sehingga kalau yang 4 ini ya sudah bisa kita pahami, sudah bisa kita implementasikan, menurut orang Sasak itu akan terlihat chemistry ya, karisma dari orang yang benar-benar bisa mengimplementasikan yang 4 ini. Widagde ngawibawa, satria mandreguna, dari pengamalan yang 4 ini ya. Ini yang harus kita ketahui, yang harus kita lestarikan ya, yang harus dipahami oleh generasi muda ya. Nah, ini menurut saya. Dalam perkembangan sekarang ini, menjelang pelaksanaan tradisi Bau Nyale, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memanfaatkan secara bijak momentum tersebut untuk membangkitkan dan mempromosikan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat. Partisipasi pemerintah dalam kegiatan tersebut dapat dilihat dalam upayanya merevitalisasi budaya maupun melakukan kolaborasi menumbuh kembangkan tradisi adat untuk atraksi budaya dalam paket kepariwisataan. Festival Pesona Bau Nyale ini berawal dari ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat ya, yaitu Bau Nyale ya. Namun demikian oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dijadikan salah satu kalender event ya, yang sekarang sudah menjadi core event Bau Nyale ya. Kalau dalam budaya Sasak itu begawi siwak jelu siwak malam, 9 hari 9 malam pada zaman dahulunya. Tetapi sekarang justru ditambah ya dengan kegiatan-kegiatan praacara, sehingga di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata oleh Pemda Kabupaten Lombok Tengah juga ada pagu dana khusus untuk pelaksanaan Bau Nyale. Ya, begitu juga dana dari provinsi, bahkan tahun ini kita juga mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan juga ada dana-dana dari sponsor yang sifatnya tidak mengikat. Tradisi Bau Nyale juga menjadi media penyatuan masyarakat, mengajarkan kepada masyarakat arti pengorbanan secara tulus untuk kesejahteraan rakyat. Tradisi Bau Nyale juga mengajarkan ketepatan janji untuk bertemu, karena sang putri tidak pernah ingkar untuk datang di setiap tanggal 20 bulan 10. Sandaran angan sida doang petegelan ate